Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hai, apa kabar? Ya, baik-baik tentunya. Oke, kita ketemu lagi pada pelajaran PPKN bulan ini. Oke, kita lanjutkan materi kemarin. Oke, daftar isi selalu mengikuti biar kita tidak lupa bahwa pada pagi hari ini kita masih di bab 2. Oke. Makna, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan nasional yang kemarin itu. Tujuan pembelajaran masih tetap sama seperti yang kemarin. Oke, kita langsung ke B. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian buka buku paket kalian halaman 36. Oke. Yang pertama, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 bagi negara Undang-Undang Dasar, saya ulang, maaf. Latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar bagi negara yang satu dengan negara yang lain itu berbeda, tergantung bagaimana negara tersebut di dalam berjuang untuk mencapai merdeka, ya. Oke. Menurut pendapat dari Brigje, seperti dikutip ya di dalam alamat artonok.blogspot.com, hal-hal yang menjadi alasan sehingga Undang-Undang Dasar negara itu berbeda adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa tersebut supaya penguasa itu tidak berbuat semena-mena. Oke. Yang kedua, adanya kehendak para penguasa negara atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. Ya, di sini di dalam hukum memang ada istilah yang lengkap dan atau, ya, itu untuk menutupi kelemahan hukum. Oke, yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Oke, 4. Adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Karena kita tidak mungkin menutup hubungan kerjasama dengan negara lain untuk melengkapi kebutuhan nasional dalam negara kita selalu, karena kita adalah makhluk sosial. Oke, kita lanjutkan. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemarin pada awal bab 2 bulan ini sudah mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar itu mempunyai sifat fleksibel, luwes atau elastis. Itu yang dimaksud bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, rigid atau kaku. Rigid atau kaku itu sulit untuk dirubah. Ingat anak-anak, Undang-Undang Dasar itu bisa dirubah hanya oleh MPR. Itu pun hanya batang tubuhnya, yaitu pasal-pasalnya.
Sedangkan pembukaan itu tidak bisa dirubah kapanpun, karena merubah pembukaan Undang-Undang Dasar sama seperti merubuhkan atau merubah suatu negara. Karena Undang-Undang Dasar merupakan fondasi daripada suatu negara. Oke, jelas ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Kemarin Bu Lani juga sudah menjelaskan bahwasannya Undang-Undang Dasar itu disebut juga dengan konstitusi dan diterjemahkan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah hukum dasar. Oke. Konstitusi atau undang-undang dasar atau hukum dasar yang dikatakan fleksibel atau luwes atau elastis atau rigid atau kaku itu seperti ini. Intinya, kata kuncinya. Dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar. Suatu undang-undang dasar dikatakan fleksibel atau luwes atau elastis jika cara mengubahnya tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Itu dinamakan fleksibel, luwes atau elastis. Tetapi jika cara mengubah atau merubah undang-undang dasar itu memerlukan cara yang tidak mudah atau sulit, undang-undang dasar tersebut dikatakan rigid atau kaku. Jelas ya anak-anak? Oke. Tadi Bu Lani mengatakan sing bisa merubah undang-undang dasar yang ada yaitu adalah MPR, yang dirubah hanya pasal-pasalnya atau batang tubuhnya. Sedangkan pembukaan tidak boleh dirubah. Apakah tidak boleh dirubah Bu memangnya? Iya, yang bisa merubah itu adalah pendiri negara. Kalian tahu bahwa pendiri negara untuk saat ini sudah tidak ada yang masih hidup, ya kan? Itu pun ada ketentuan. Kalau hanya satu orang pendiri negara tidak bisa, karena pendiri negara itu banyak para tokoh atau para pejuang atau pahlawan. Oke, sekarang kita lanjutkan yang B. Mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman suatu konstitusi atau undang-undang dasar dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Oke, kita rasakan sekarang. Pada saat kita baru merdeka, tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 2020 kita memakai undang-undang dasar apa nak? Oke, undang-undang dasar 1945. Berarti undang-undang dasar 1945 itu mempunyai sifat yang atau konstitusi yang fleksibel. Ya, kita lanjutkan. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Apabila sudah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka undang-undang dasar atau konstitusi itu dikatakan rigid. Jelas ya di sini ya anak-anak? Insya Allah nanti kalau kamu membaca di buku paketmu, mesti kamu bisa. Oke. Dari pemaparan yang dimaksud dari penjelasan yang sudah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan sifat undang-undang dasar itu ada 4. Yang pertama, tertulis. Rumusannya jelas,
merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara dan mengikat bagi setiap warga negara. Oke. Sifat yang kedua, singkat dan supel. Memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman serta memuat hak-hak asasi manusia. Ya. Yang bagaimana? Yaitu yang dinamakan singkat dan supel. Yang dirubah apanya, Nak? Batang tubuh atau pasal-pasalnya. Jadi merubahnya itu pasal yang dirubah masih tetap ada, sedangkan hasil perubahannya itu diberi huruf besar atau huruf kapital. Misalnya pasal 27 yang dirubah, maka pasal 27 itu masih tetap tampak. Hasil perubahan atau amandemennya berupa pasal 27A. Disempurnakan lagi berarti pasal 27B. Pasal 27-nya masih tetap ada. Pasal 27A juga masih ada. Pasal 27B tampak. Jelas nggih? Oke, kita masuk ke sifat yang ketiga. Bukan memuar ya, Bu Lani ngetike keliru. Memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional, secara hukum nasional. Oke. Yang keempat, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki, dalam lingkup, maksudnya tertib hukum Indonesia atau tertib hukum nasional. Dari sifat Undang-Undang Dasar 1945 yang ada 4 ini, insya Allah kamu akan mengerti. Oke. Sekarang fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian buka halaman 40. Ini sudah saya jabarkan kemarin. Ya. Yang pertama, fungsinya sebagai alat kontrol. Ya. Kemarin sudah kan? Halaman 40. Sebagai pengatur dan sebagai penentu. Penjelasannya kalian baca, nek alat kontrol itu halaman 39. Kalau pengatur dan penentu itu halaman 40. Oke anak-anak, ya, sampai di sini materi yang Bu Lani sampaikan. Tugas kalian itu adalah merangkum, ya, merangkum mengenai sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Yang B, halaman 36, ya, halaman 36 sampai 40. Saya pertegas lagi, kamu rangkum halaman 36 sampai dengan halaman 40, ya, tidak ditulis atau dikutip, melainkan kalian rangkum. Boleh memakai kalimat kamu sendiri, boleh ngambil dari buku paket, tapi tidak ditulis secara keseluruhan. Untuk kelas 8 itu besok hari Sabtu ya nak. Buku
catatan atau rangkuman dan buku tugas harap dikumpulkan untuk saya masukkan ke nilai kalian nanti kalau menerima nilai sisipan. Kalian kan mau ulangan tengah semester, penilaian tengah semester. Nah, itu ya. Itu aja yang Bulani sampaikan. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Walhamdulillahirabbil alamin. Hai, dadah.